كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang sampai saat ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu kenikmatan terbesar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita saat ini adalah Allah beri kesempatan untuk kembali merasakan nikmat lezatnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yohani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada perkataan ulama, mereka menggambarkan bagaimana kehidupan para salafus saleh adalah benar-benar mempraktekkan bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya di setiap hari. Maka perkataan itu berbunyi, Iqra'ul Quran ka'annahu unzila ilaika. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka dari kehidupan para sahabat menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian mereka benar-benar antusias ketika ayat itu turun. Mereka berusaha untuk langsung mengamalkan ayat yang turun tersebut, seakan-akan ayat itu diturunkan kepada mereka. Maka kita berikan beberapa contoh kisah. Kisah yang pertama adalah kisah sahabat Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu seorang sahabat mulia yang kita tahu beliau memiliki seorang istri yang sangat salehah dalam diri Ummu Sulaim. Maka singkat cerita, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 92 dalam surat Ali Imran yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketika ayat itu turun, Abu Thalhah tidak langsung mengetahui ayat tersebut. Akan tetapi beliau tahu ayat tersebut ketika disampaikan oleh istrinya. Setelah selesai membacakan ayat 92 dalam surat Ali Imran, maka kemudian Abu Thalhah menangis. Sang istri pun bertanya, wahai suamiku, apa yang membuatmu menangis? Maka Abu Thalhah menjawab, wahai istriku, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra? Engkau tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Aku merasa di dalam hidupku belum pernah secara maksimal menginfakkan harta yang aku cintai. Dia merasa bahwasanya ayat tersebut menyindir dia. Maka kemudian Abu Thalhah radhiyallahu anhu berbincang dengan istrinya, wahai istriku, tidakkah engkau tahu bahwasannya aku memiliki sebidang tanah?
Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ketika itu Abu Thalhah memiliki sebidang tanah yang tanah itu berada di sebelah Masjid Nabawi. Wallahu a'lam pasnya sebelah mana, tetapi kalau saat ini sudah termasuk dalam komplek Masjid Nabawi. Maka di dalam tanah tersebut, di dalam sebidang tanah tersebut ternyata ada sebuah sumur yang namanya adalah Biruhah. Asal katanya adalah bi'run yang artinya sumur, haun maknanya adalah tawar. Maka air yang terdapat dalam sumur tersebut adalah air yang sangat tawar dan sangat menyegarkan. Maka ketika baginda Rasulullah dari perjalanan safar, seringkali beliau singgah di tempat ataupun di sumur tersebut, minta izin kepada Abu Thalhah untuk menikmati air yang terdapat dalam sumur itu. Maka kemudian Abu Thalhah merasa sebidang tanah yang terdapatnya, yang di dalamnya terdapat sebuah sumur yang sangat segar adalah harta yang dia cintai. Maka ketika itu langsung Abu Thalhah Al-Ansari datang untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kepada beliau, wahai Rasul, sesungguhnya aku memiliki harta berupa sebidang tanah yang di dalamnya terdapat sebuah sumur yang sangat menyegarkan. Maka saat ini aku wakafkan tanah beserta dengan sumurnya tersebut untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari kisah Abu Thalhah ini menggambarkan kepada kita bagaimana sikap Abu Thalhah ketika ayat itu turun. Dia berusaha untuk langsung introspeksi diri. Apakah dalam hidupnya dia sudah pernah menginfakkan harta terbaiknya atau belum? Maka dia sadar ternyata harta terbaiknya adalah sebidang tanah beserta dengan sebuah sumur yang sangat segar. Akhirnya dia wakafkan untuk mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan kisah yang diriwayatkan bahwasannya sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dalam kisah tersebut disampaikan bahwasannya tatkala itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau diuji Allah dengan keadaan sakit. Maka ketika itu Abdullah bin Umar berkata kepada anak dan istrinya, wahai anak-anak dan istriku, aku sekarang ingin makan ikan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusiawi terkadang kita juga ketika diuji oleh Allah dengan sakit, badannya panas, demam, meriang, terkadang mintanya aneh-aneh. Pengen makan bakso, pengen makan soto untuk memberikan motivasi agar cepat sembuh. Maka begitu pula dengan Abdullah bin Umar. Maka anak dan istrinya keluar menuju pasar, keliling kota Makkah untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar sang ayahanda. Meskipun ketika itu bukan musimnya ikan, qadarullah dengan kesulitan dalam mencari, Allah izinkan anak dan istrinya mendapatkan ikan yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika pulang, ikan itu kemudian diolah, dimasak sedemikian rupa sampai kemudian tatkala ikan itu sudah siap untuk disajikan, maka ketika hendak disantap oleh Abdullah bin Umar, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Maka Abdullah bin Umar memerintahkan kepada istrinya, bukakanlah pintu tersebut. Qadarullah ketika pintunya dibuka, ternyata ada seseorang, dia adalah pengemis, dalam kondisi terlihat dari raut wajahnya kondisinya sangat mengenaskan, kondisinya lemas dan gemetaran karena kelaparan. Maka pengemis tadi meminta sesuatu kepada penghuni rumah.
Maka ketika itu Abdullah bin Umar ketika melihat seorang pengemis yang mengetuk pintu rumahnya, dia berkata kepada istri dan anaknya, "Wahai istriku, wahai anakku, berikanlah ikan ini kepada pengemis tadi." Anak dan istrinya protes, "Wahai ayah, kenapa kok kita berikan ikan ini? Padahal di rumah masih banyak bahan yang lain. Ada kurma, ada gandum, ada roti, ada minyak zaitun, dan beberapa bahan yang lain. Kenapa kita tidak berikan yang lain itu saja? Ikan ini kan kita cari untuk kita berikan kepadamu." Protes anak dan istrinya. Maka kata Abdullah bin Umar, "Wahai anak dan istriku, berikanlah ikan itu kepada pengemis itu." Maka dengan penuh ketaatan, ya, anak dan istrinya memberikan ikan tersebut kepada si pengemis. Ketika pengemisnya sudah pergi, Abdullah bin Umar tentu tidak akan membiarkan konflik itu semakin besar. Maksudnya seorang ayah yang baik akan memberikan penjelasan kepada anak dan istrinya tentang perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Biar tidak berprasangka buruk, Abdullah bin Umar kemudian memanggil anak dan istrinya. "Kemari, wahai anak dan istriku, ketahuilah, ketika aku hendak menyantap ikan tersebut, kemudian pengemis yang mengetuk pintu rumah kita, yang merasa kelaparan, kemudian tidaklah aku mengingat suatu ayat kecuali ayat yang ke-92 dalam surat Ali Imran yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka saat itu aku merasa harta yang aku cintai itu adalah ikan yang sangat aku idam-idamkan, tapi aku berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah, aku relakan ikan tersebut, aku berikan kepada si pengemis. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dari dua kisah Abu Talha Al-Ansari dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bagaimana mereka di dalam kehidupannya senantiasa dipandu langsung oleh Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan, sebagai bentuk yang harus kemudian kita contoh di dalam kehidupan kita. Tatkala kita faham dan mengerti makna akan kandungan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersama menuntut diri kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, memang kita terkadang sibuk ingin menghatamkan Al-Quran. Targetnya dalam bulan Ramadan minimal sekali, 2 kali, atau 3 kali khatam. Tapi saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, sisihkanlah waktu untuk membaca beberapa ayat Al-Quran dan membaca terjemahan ataupun kandungan dari ayat Al-Quran tersebut, agar menjadikan pemahaman kita semakin banyak, wawasan kita semakin terbuka lebar. Ternyata Al-Quran adalah benar-benar mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam kehidupan manusia, menjadi petunjuk agar selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.